Bismillah. Ini full nggak teman-teman kelihatannya? Karena aku nggak preview full ya PDF-nya. Di teman-teman, tampilan teman-teman masih full nggak PDF-nya? Atau kepotong teman-teman? PDF-nya full nggak di layar teman-teman? Masih aman ya? Oke. Oke, berarti kalau full, sebentar. Preview ini ya. Single page. Oke, teman-teman ya, kalau ini udah full, kayak Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah. Tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan dan juga kesehatan kita, yang tentunya atas izin Allah, teman-teman. Dan tak lupa juga kita curahkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaatnya, insya Allah. Ini muncul ini ya, koneksi ya. Dan semoga Allah merahmatkan kita pada malam hari ini, teman-teman semua. Marilah kita mulai agenda kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, insya Allah sesuai dengan janji temanya ya, kita akan membahas tentang realita ya teman-teman, yang banyak sekali kita rasakan, tentunya tidak hanya di keseharian kita, tapi juga teman-teman semua. Insya Allah di sini Benar Diri episode 24 dengan judul ya, Kamu Tidak Hancur Tapi Sedang Dibentuk. Sebelumnya mungkin aku akan kenal yang baru di sini ya. Kenalin teman-teman semua, nama aku Reiki Prima, dan insya Allah aku diamanahkan untuk mendapat ini ya. Karena sebelumnya yang ngisi itu Abizar ya, atau biasa kita sapa dengan Bayu ya teman-teman ya. Dan insya Allah ini adalah perpanjang tanganannya, dan izin Allah bersama-sama malam ini. Dan tentunya semua apa yang kau keluarkan dari lisanku, tentunya teman-teman, itu akan menjadi nasihat untuk diriku sendiri juga, seperti itu. Nah teman-teman, terkadang ya di dalam fase ini kita itu ngerasa betul-betul banyak sekali ujian ya. Mungkin teman-teman semua hari ini ada yang Allah, baik itu ujian di kantor ataupun ujian pertemanan dan juga ujian di keluarga teman-teman. Nah terkadang sebagian dari kita teman-teman ngerasa udah di titik terendah teman-teman semua. Kita tuh udah betul-betul tidak berdaya lagi, atau bahkan sampai dengan paling maksimalnya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan teman-teman semua. Padahal Allah sudah bilang teman-teman bahwasanya ujian ini adalah penghapus atau penggugur dosa kita teman-teman semua. Ujian ini sama dengan ujian teman-teman. Maka terkadang kita lupa, sebagai manusia kita itu kadang lupa teman-teman, bahwasanya Allah itu selalu membersamai kita, ya enggak? Membersamai kita dimanapun kita, baik hati kita sedang hancur maupun hati kita sedang baik-baik saja teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, terkadang kita ngerasa Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat, ya enggak? Allah itu sangat dekat dengan kita teman-teman semua, malah lebih dekat daripada orang adik kita. Tapi terkadang kembali lagi, kita sebagai manusia saking khilaf, lupa, dan bahkan kadang suuzon ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu banyak sekali memberikan kita nikmat ketimbang ujiannya teman-teman semua. Aku lanjut ya. Nah, realitanya teman-teman semua, tidak semua orang itu akan sesuai dengan timeline kita. Terkadang kita merasa tertinggal, ya enggak? Baik itu tertinggal karena prestasi orang, dalam agama, maupun ketinggalan dalam sosial. Kan kecewa dan overthinking atas hal ini. Pernah nggak teman-teman ngerasain overthinking tentang suatu hal? Mungkin teman-teman merasa itu adalah sebuah nikmat yang tidak teman-teman dapatkan, tapi orang lain. Kemudian setelah kita merasa tertinggal, kecewa dan overthinking, kemudian terkadang setelah hancur teman-teman semua. Padahal
bilang, hai hambaku, jangan pernah berputus asa atas rahmatku, teman-teman semua. Maka intinya, rahmat Allah itu jauh lebih luas ketimbang ujiannya, teman-teman semua. Ketimbang sakit yang kita rasakan, ketimbang banyak hal-hal yang mungkin membuat kita sedih. Pada Allah memberikan rahmat yang sangat luas untuk kita. Tapi lagi-lagi, karena kita manusia, kita adalah tempatnya salah, teman-teman. Tempatnya khilaf. Ya. Nah, dari ketiga hal itu, teman-teman semua, kemudian Allah sadarkan kita, teman-teman. Allah sadarkan kita dengan ujian-ujian tersebut. Sebagian dari kita mungkin sadar, tapi sebagian dari kita juga mungkin lalai. Ya enggak? Mungkin terlalu over atas memikirkan Allah Ta'ala tanpa memikirkan Allah beri, teman-teman semua. Sehingga kita hanya concernnya pada ujiannya saja. Ya enggak? Nah, setelah Allah sadarkan, itu tandanya Allah sayang, teman-teman semua. Ialah Allah bentuk kita. Allah bentuk kita dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita, teman-teman semua. Bukan hanya kepada kita, kepada keluarga kita, atau mungkin orang yang kita sayangi, teman-teman semua. Nah, realitanya, nggak semua orang itu sesuai dengan timeline kita, teman-teman. Ada yang lebih cepat, ada yang mungkin lambat. Jadi ujian Allah itu beda-beda ke kita, teman-teman. Tetapi selama Muslim, selama kita mengaku kita menghambakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak akan luput dari ujiannya Allah Subhanahu. Kita pahami dulu konsep dasarnya ya. Nah, setelah itu, cobaan hidup itu sebagai alat pembentuk. Ialah realitanya di sekarang banyak cobaan itu seputaran dengan tekanan ekonomi, ya enggak? Kemudian yang kedua, yang adalah ekspektasi keluarga, teman-teman. Relate nggak? Dan yang ketiga, overthinking tentang masa depan. Dan yang keempat adalah hubungan yang tidak pasti. Hubungan yang tidak pasti. Hal ini sering sekali terjadi di kehidupan kita, ya enggak? Baik itu tekanan ekonomi, baik itu ekspektasi keluarga, baik itu overthinking tentang masa depan, kemudian hubungan yang tidak pasti. Seperti tekanan ekonomi, terkadang kita merasa kurang. Rasanya ada sebagian orang Allah uji dengan finansialnya, ada juga sebagian orang Allah uji dengan kesehatannya, ada juga sebagian orang Allah uji dengan yang lain-lainnya, teman-teman semua. Nah, tentunya tidak satupun manusia luput dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ia yang mengaku berhamba maupun ia yang tidak mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Semuanya Allah uji dan semuanya Allah berikan nikmat, juga Allah berikan ujian, teman-teman semua. Nah, ekspektasi keluarga banyak ya teman-teman ya. Tidak hanya sedikit, banyak dari kita terkadang dibebani dengan ekspektasi tinggi. Ada juga sebagian dari kita yang tidak dibebani dengan ekspektasi tinggi, namun kita sendiri yang berstandar tinggi untuk keluarga kita, untuk kita, dan yang lain. Enggak, teman-teman. Setiap kita pasti punya standarnya. Tapi Allah telah memberikan kita kemampuan dan rezeki sesuai dengan yang Allah telah tentukan, teman-teman semua. Kemudian banyak sekali ekspektasi keluarga, ya enggak? Baik itu teman-teman kita yang belum nikah, mungkin setelah kita menikah nanti ditanya kapan punya anak, ya enggak? Kemudian juga pasti akan ditanya mau anak berapa dan yang lain. Kemudian kapan punya rumah, punya mobil, A, B, C, D, F, G, teman-teman semua. Nah, kalau kita terlalu berpikir atau berkonsen di situ, teman-teman, tanpa melihat Allah itu Maha Pemberi rezeki, maka kita akan pusing di situ, teman-teman. Ya enggak? Kita akan mungkin sampai dengan titik tertinggi adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah uji kita dengan finansial yang kurang? Kenapa Allah uji kita dengan lingkungan tidak support? Padahal sebenarnya ujian itu, ingat sekali lagi, ujian itu adalah pembentuk diri kita, teman-teman. Membentuk diri kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian overthinking tentang masa depan. Kita selalu khawatir kira-kira ke depan kita bakal jadi apa, ya enggak? Kemudian ke depan kira-kira kita bakal seperti apa dan yang lain. Teman-teman, kalau suaraku agak cepat ataupun ada yang nge-lag, teman-teman boleh ya chat di kolom komentar ya supaya aku baca gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita juga kadang risau. Ya Allah, ke depan aku bisa makan apa ya? Ya Allah, ke depan kira-kira bagaimana ya?
Ya, sinyal. Sebentar, sebentar. Ini udah masuk belum ya, teman-teman ya? Oh, maaf. Bismillah. Oke, udah masuk ya. Aku coba pakai device satunya ya, supaya lompat. Tapi sebentar, izin teman-teman yang maaf. Ini hujan, oke? Ini udah aman teman-teman? Aku coba pakai device satunya. Device satunya. Suara aku dengar teman-teman? Oh, mantul. Oke. Sebentar. Aku jalan di sini. Oke, ini aman teman-teman? Apakah suaranya masih mantul nggak? Ya, suaranya masih mantul nggak teman-teman? Mohon maaf. Aman. Oke, aman ya. Semoga nggak kelempar lagi ya. Ini salah satu hujan teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya, karena ini hujan, jangan lupa kita doa Allahumma shayyiban nafi'an teman-teman. Semoga hujan ini Allah turunkan sebagai rahmat. Oke? Jangan lupa doa-doa yang singkat seperti itu teman-teman, pahalanya luar biasa ya. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Share screen-nya aman? Suaranya aman? Semua aman? Kalau udah aman, aku lanjut nih. Gimana teman-teman? Semua aman ya? Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Oke, tentang overthinking masa depan teman-teman semua. Banyak dari kita itu terlalu risau teman-teman. Padahal Allah itu sudah mencukupkan rezeki kita. Ingat teman-teman, tidak akan mati seorang hamba sebelum rezekinya semuanya dicukupkan. Sebelum semuanya rezekinya dicukupkan teman-teman. Sekali lagi, akan meninggal seorang hamba, tidak akan meninggal seorang hamba, semua rezekinya Allah cukupkan teman-teman semua. Itu. Jadi hal seperti itu teman, sebenarnya perlu untuk kita pikirkan. Kita berencana pun itu bentuk ikhtiar teman-teman semua. Tapi untuk khawatir terlalu dalam, kayaknya kita perlu berkaca tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala teman-teman semua. Apa yang perlu kita lakukan? Ialah ikhtiar, ialah berdoa teman-teman, ialah tawakal. Kemudian berusaha sesungguh-sungguhnya teman-teman, bersungguh-sungguh atas apa yang kita lakukan. Insya Allah Allah akan bantu teman-teman semua. Itu. Kalau aku pribadi, yang penting pede dulu ya teman-teman. Insya Allah ujiannya, semuanya kita makan semua teman-teman. Kita nikmati ujian. Kemudian kita jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah bantu, Allah mudahkan semua urusan kita. Nah, kemudian tidak teman. Nah, banyak dari kita teman-teman semua, mohon maaf ya, banyak dari kita itu terjebak dengan hubungan-hubungan tidak pasti teman-teman semua. Toh mungkin yang punya pacar ya, atau mungkin dari kita ada yang punya gebetan ataupun apapun itu. Nah, kita menjalaninya lama teman-teman. Dia tidak berjodoh dengan kita. Yang rugi siapa? Kira-kira. Keduanya iya. Namun yang mungkin lebih rugi adalah perempuan teman-teman semua. Karena kita menjalani sesuatu yang tidak pasti. Allah berikan yang itu. Contohnya apa? Ada jalan-jalan yang tentunya Allah berikan untuk memuliakan kita sebagai perempuan dan juga memuliakan harkat martabatnya kita sebagai seorang laki-laki teman-teman. Nah, selain daripada kita ngomongin tentang pasangan, hubungan tidak pasti ini banyak teman-teman. Bukan hanya ngomongin soal pasangan, soal pekerjaan, soal lain-lain, banyak ketidakpastian. Jadi apa dong yang pasti? Yang pasti ialah janji Allah teman-teman, soal rezeki, soal jodoh. Tapi tujuan kita hidup, Allah berikan kehidupan kita ialah untuk beribadah kepadanya teman-teman ya. Dan semua ujian, semua nikmat ini adalah bonus untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harus kita tanam sehingga kita panen teman-teman pahalanya. Sehingga nanti ketika kita Allah panggil, kita tidak membawa hal yang kosong teman-teman. Seperti itu. Jadi keempat hal ini sering sekali kita temukan di kehidupan kita. Aku next ya. Nah, teman-teman semua, kita itu perlu banget memahami ujian dalam Islam. Nah, apa sih tujuan ujian itu? Ialah menguji keimanan seorang untuk memperkuat ketekunan dalam beribadah.
Teman-teman semua, ujian itu adalah Allah berikan untuk dapat membedakan teman-teman mana ketulusan kita dalam beribadah, mana ibadah kita yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bisa memilih hambanya bersungguh-sungguh, mana hambanya yang berdusta. Maka dari itu pastikan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu senantiasa berbuat baik dan tentunya tulus atas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu pastikan kita menjadi salah satunya. Kemudian, apa sih hikmah di balik ujian, teman-teman? Nah, ujian itu adalah diberikan kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri, teman-teman semua. Oke, masih nge-record ya. Dan juga memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Tentunya di balik ujian yang Allah berikan, pasti akan ada hikmahnya, teman-teman semua. Tidak mungkin Allah memberikan ujian tanpa ada hikmah setelahnya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada makhluknya tanpa ada sesuatu yang baik setelahnya, teman-teman. Itu yang perlu kita tanamkan, teman-teman semua. Kita boleh bertanya ke Allah, ya Allah, apa sih yang Engkau siapkan untukku setelah ini, ya Allah? Ya Allah, mungkin banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan Kau berikan kepadaku setelah ujian ini. Ya Allah, jadikan hamba adalah hamba-hamba yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah semua ujian ini Engkau mudahkan aku untuk melewatinya. Kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, teman. Supaya apa? Supaya overthinking kita itu nggak semakin berlarut-larut, teman-teman semua. Nah, kemudian ujian itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, teman-teman semua. Kalau Allah sayang, teman-teman ya, Allah tuh nggak akan uji kita loh, teman-teman. Allah itu akan selalu memberikan kita kenikmatan, padahal itu tuh adalah sebuah ujian. Ya enggak? Kenikmatan itu adalah sebuah ujian yang tentunya perlu kita pahami. Makanya ketika Allah memberikan kita nikmat, kita jangan lupa, teman-teman, bahwasanya di setiap nikmatan itu ada ujiannya. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih siap atas ujiannya? Ialah tentunya memahami bahwasanya semua yang Allah berikan hanyalah titipan. Baik itu diri kita, hidup kita, baik itu pasangan kita, istri kita, anak kita, baik itu rezeki yang telah kita dapat, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik, teman-teman. Baik yang sudah beristri, bagaimana memuliakan istri dan anaknya sebaik-baiknya. Berikan ini. Baik yang masih jomblo atau yang single, beruang jalan, salah satu jalan ibadah, teman-teman. Memperjuangkan jalan dakwah dan yang lainnya. Beribadah, bersedekah dengan orang tua kita, berbakti dengan orang tua kita, dan banyak sekali rezeki itu bisa digunakan ke jalan-jalan yang baik, teman-teman semua. Apa semuanya digunakan jalan baik? Enggak juga. Ada juga sebagian dari kita menggunakan rezeki itu di jalan yang tidak Allah sukai, teman-teman. Dan itu adalah pilihan. Makanya kita dicipta Allah hidup di dunia ini dalam keadaan merugi, teman-teman semua. Dalam keadaan merugi. Maka pastikan kita hidup di dunia ini tidak merugi, teman-teman. Jangan sampai setelah kita Allah nanti kita menjadi hamba-hamba yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Pastikan kita tidak menjadi hamba yang hina di hadapan Allah nantinya, teman-teman semua. Aku next ya. Ini sedikit sih slide-ku. Oke. Di dalam ujian, teman-teman, ada yang namanya peran kesabaran dan juga ketekunan. Allah menyukai hamba-hambanya yang sabar atas ujian, teman-teman. Kenapa sih pentingnya kesabaran? Nah, karena kesabaran itu adalah salah satu sifat, teman-teman, yang Allah anjurkan dalam menghadapi sebuah ujian. Kemudian tentunya sabar ini membantu kita sebagai seorang muslim untuk tetap kuat menjalani ujian hidup, teman-teman semua. Kalau tidak punya fondasi, bagaimana kita menjalankan ujiannya Allah? Bagaimana kita bisa kuat menjalani setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, sekalipun itu adalah ujian yang sangat-sangat menyakitkan kita, teman-teman. Contohnya, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan harta, kehilangan anak dan istri, apapun itu. Bagaimana kita bisa melewati itu kalau kita tidak punya fondasi? Ya enggak? Kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak memahami hikmah yang Allah berikan di dalamnya, teman-teman semua. Itu perlu banget untuk kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kemudian, peran sabar dan ketekunan tentunya mendapatkan ganjaran pahala, teman-teman, yang berlipat ganda. Tentunya Allah menjanjikan pahala besar
bagi kita atau umat-umatnya yang bersabar dan berbaik sangka terhadap rencana Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kita perlu banget untuk berhusnuzon kepada Allah, teman-teman. Bahwasanya setiap yang Allah berikan, baik itu ujian, baik itu nikmat, merupakan kasih sayang yang Allah berikan, baik itu untuk kita kembali atau untuk kita menambahkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Kemudian, peran sabar dan ketekunan itu ada proses pendidikan, teman-teman. Allah itu mendidik kita. Karena ketekunan dalam cobaan hidup memberikan kesempatan kita untuk belajar, menjadi lebih bijaksana dan meningkatkan kualitasnya. Kalau Allah nggak uji kita, mana kita bisa belajar? Kalau Oke, nampaknya suaraku hilang ya. Aku tadi sampai mana, teman-teman ya? Oke, tadi posisiku hilangnya sampai mana ya, teman-teman ya? Recording in progress. Di pembahasan terakhir, Mas. Oh, coba ulangi lagi, maaf. Tadi screen-nya apa? Oh, sebentar. Iya, ada. Sebentar ya. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Ya Allah. Apa? Oke, itu ya. Oke, suaraku aman, teman-teman? Aman, aman. Oke, bismillah ya. Oke, proses pendidikan tadi. Bagaimana kita bisa belajar kalau nggak Allah uji ya? Seperti kita ingin naik kelas. Apakah tidak ada ujian, teman-teman? Baik kita ingin mengupgrade level kita. Apakah tidak melalui ujian, teman-teman? Tentunya di dunia pun kita diuji ya, nggak? Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Pencipta kita. Tentunya akan Allah uji. Bagaimana keimanan kita itu, sekuat apa sih keimanan kita dalam berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu nikmat dan ujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ketekunan, kesabaran, tawakal, ikhtiar itu semuanya kita butuhkan sebagai seorang muslim, teman-teman ya. Sebagai seorang muslim wajib untuk melakukan hal tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena untuk memperkuat keimanan kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam lubang-lubang yang salah, teman-teman. Apakah ketika kita jatuh ke lubang yang salah Allah tidak ampuni? Masih Allah ampuni, teman-teman. Karena kasih sayang Allah itu sangat luas, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, masih Allah ampuni, teman-teman. Kecuali dosa-dosa syirik dan yang lain, teman-teman ya. Nah, nah, setiap kali pertobatan tentunya ada konsekuensi, teman-teman. Karena agama ini bukan bukan sesuatu untuk yang kita main-mainkan. Din ini agama Allah, adalah petunjuk, adalah rahmatan lil alamin. Tentunya Islam ini sebagai lil alamin, teman-teman semua. Jadi perlu banget untuk kita pelan-pelan. Jadi kalau kita salah ya kita tobat. Kalau kita salah kita kembali kepada Allah. Kita jujur kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah mudahkan kita, teman-teman semua. Gitu. Oke, next ya. Masih aman ya suaraku ya, teman-teman? Oke, Aman, ya, lanjut ya. Mas. Oke. Lanjut. Kemudian, ya, siap. Terima kasih. Apa sih kata Allah, teman-teman? Setelah semua yang kita jelaskan tadi, apa sih kata Allah? Ada nggak Allah berbicara tentang hal-hal seperti ini? Ada, teman-teman. Tentunya dalam Quran Surat 46. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, teman-teman. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan, dan ia juga mendapat siksa dari kejahatan yang ia. Maka di sini artinya sama, teman-teman. Ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan berikan pahala. Namun sebaliknya, melakukan sesuatu yang tidak disukai dan Allah murkai, tentunya ada ganjaran dan siksa di dalamnya, teman-teman semua. Maka setiap apa yang kita lakukan, oke, putus-putus masih? Apa ini masih putus-putus? Teman-teman? Oke, mantul ya. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Nah, jadi Allah itu banyak banget, teman-teman. Bukan dalam Quran soal bahwasanya kita sebagai hamba jangan berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian itu adalah ujian yang Allah berikan untuk membuat kasih sayang Allah untuk membentuk kita menjadi lebih taat.
kemudian menjadi hamba-hamba yang Allah harapkan teman-teman semua. Itu banyak sekali. Jadi Allah uji kita, Allah selalu dalam Quran teman-teman. Karena Quran itu adalah langsung teman-teman semua. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Isi dalam Al-Quran. Nah, kalau kita teman ya, kisah-kisah yang lain teman-teman, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat teman-teman. Salah satu banyak sekali yang real banget dengan tentang kehancuran ini teman-teman. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya diuji dengan banyak hal teman-teman. Jadi penyihir, dituduh tukang bohong, dan lain-lain. Itu adalah merupakan ujian sampai diusir teman-teman. Bukankah itu sebuah ujian yang luar biasa? Apakah ketika kita hidup di masanya Nabi, kita mendapatkan sesuatu seperti itu? Apakah kita kuat pertanyaannya? Tentu. Ya, belum tentu. Seperti Nabi Ismail. Banyak sekali cerita-cerita yang tentunya Allah uji keimanannya teman-teman semua. Ya enggak? Allah uji keimanannya. Untuk apa? Untuk tahu kira-kira kita itu lebih condong ke manusianya. Atau lebih condong pada sang penciptanya. Apakah kita lebih memilih hambanya atau kita lebih memilih penciptanya? Teman-teman. Jadi Allah uji keimanan kita itu bukan hanya sekedar ujian kehilangan, enggak teman-teman. Tapi pilihan. Pilihan juga Allah uji teman-teman. Maka dari itu kita harus memahami bahwasanya esensi kehidupan adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perlu banget kita dalamnya teman-teman. Menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga istri dan anak-anak dan menjaga semua orang yang kita sayangi teman-teman. Dan juga menjaga hal-hal yang memang sudah Allah tentukan kepada kita. Ya enggak? Suaraku masih aman teman-teman ya? Oke, ini udah mau selesai kayaknya dari materinya. Oke, teman-teman semua, dalam Muslim mindset ya, tentunya kita itu tidak sedang dihancurkan teman-teman, tapi kita itu sedang ditempa. Apa yang terasa berat hari ini bukan tanda Allah meninggalkan kita, tapi tanda Allah sedang membentuk kita menjadi jauh lebih kuat teman-teman, jauh lebih sabar, dan jauh lebih siap untuk apa yang telah Allah siapkan. Percayalah teman-teman semua, setiap luka insya Allah ada hikmahnya, dan setiap proses selalu punya tujuannya. Maka dari itu Allah menciptakan kita dan seisi ini sebagai ujian teman-teman. Ujian dan tentunya sebagai tempat menanam dan juga memanen pahala teman-teman. Untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa nanti. Di yaumil akhir nanti teman-teman. Tentunya balik lagi ke soal kita hancur teman-teman. Kalau saat ini teman-teman, kita ngerasa hancur. Kita ngerasa sedih banget. Kita ngerasa kehilangan banyak hal. Kita pelan-pelan kita sedih nggak apa-apa teman-teman. Itu wajar. Karena kita seorang manusia. Kita punya perasaan. Allah ciptakan perasaan kepada kita. Perasaan sedih, perasaan senang. Nggak ada pun satu manusia pun, Nabi pun yang nggak pernah sedih teman-teman. Pas sedih. Semuanya pernah melewati fase futur atau lemahnya iman. Allah, wahai hambaku, jangan berputus asa dari rahmatku. Maka setelah kesedihan itu teman-teman, pastikan diri kita bisa bangkit. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kemudahan pasti ada kesulitan. Maka dari itu nikmati prosesnya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, memujuk Allah supaya Allah mudahkan kita melewati ujiannya. Karena tidak mungkin Allah memberikan sebuah ujian kepada kita di luar daripada kesanggupan kita teman-teman semua. Seperti Al-Baqarah ayat 286 tadi teman-teman semua. Nah, semoga kita semua dapat pelan-pelan ya mengimani atau memahami bahwasanya agama ini adalah agama rahmatan lil alamin teman-teman semua. Agama yang Allah jaga, yang Allah pastikan umat-umat yang memeluknya insya Allah akan masuk surga. Meskipun pada hakikatnya kita akan tetap Allah uji. Ada yang Allah masukkan neraka terlebih dahulu, ada juga yang Allah langsung masukkan surga dengan amalan-amalan kita, kebaikan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Hujan. Langsung hujan. Ya. Salat sudah. Salat isya deh. Salat tadi. Oke. Sorry teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman semua. Maka dari itu ketika kita menisbatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala,
tentunya Allah akan mudahkan. Mudahkan itu bukan berarti semuanya plong, enggak teman-teman. Allah mudahkan dengan ujian. Setelah ujian insya Allah diri kita akan lebih upgrade lagi. Seperti itu teman-teman semua. Oke, slide-nya sudah ya teman-teman semuanya. Stop screen. Kemudian aku coba share yang lain. Ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang hancur, sedang merasa sendiri, ingatlah teman-teman, bahwasanya kita itu nggak pernah sendiri. Kita itu selalu ada Allah, selalu ada support ke kita. Maka ketika teman-teman merasa sendiri, maka larilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum lega, maka ceritalah kepada orang yang tepat, teman-teman. Jangan terlalu banyak orang, tapi orang yang amanah tentunya atas cerita-cerita kita. Dan pastikan porsi kesedihan kita tidak melebihi ukur kita, teman-teman. Perbanyak qanaah kita, teman-teman. Rasa pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah beri dan atas apa ujian Allah. Dan itu tentunya pastikan itu asalnya dari, tapi nikmat itu adalah atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu teman-teman semua. Oke, alhamdulillah ya, materi kita udah selesai di 2043. Insya Allah setelah ini aku akan coba buka sesi pertanyaan teman-teman ya. Dan diingatkan sekali lagi teman-teman untuk meluruskan niat kita. Karena di sini insya Allah kita akan belajar aku sendiri teman-teman ya. Aku harapkan juga implementasikan apa yang kita sampaikan meskipun perlahan teman-teman semua. Karena ingat, ke surga sendirian itu menyedihkan teman-teman. Makanya kita harus saling mensupport satu sama lain, mensupport, mendukung satu, dan pastikan kita tidak menjadi orang yang menyakiti orang lain teman-teman. Pastikan diri kita untuk tetap berada pada track yang baik teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, boleh langsung pertanyaan ya, kolom komentar. Nanti juga aku akan buka sesi on mic teman-teman ya. Nah, nanti insya Allah ke depan di sesi Q&A aku bakal buka Slido ya teman-teman ya, biar bisa menampung pertanyaan teman-teman dan juga bisa lebih concern ya atas apa yang teman-teman tanyakan, seperti itu. Terima kasih untuk 30 orang yang di sini ya. Semoga teman Allah berkahi ya waktunya, nikmat sehatnya dan lain. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi sakit hari ini, semoga penyakitnya teman-teman semua sehingga teman-teman bisa sehat kembali. Oke. Terima kasih Elis. Langsung lanjut di komen teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau ada putar tema kita, boleh teman-teman tanyakan. Fulana, oke. Bismillah. Afwan Kak, izin bertanya, Kak, di mana untuk mendapatkan link kajian Kakak agar bisa hadir? Oh ya, itu teman-teman ya. Udah dibagi KL. Oke. Sebelumnya aku minta maaf juga teman-teman ya, karena ya sinyalnya gitu. Ya. Dan tadi juga ada adik baru balik ya dari basecampnya. Ya, tapi balik lagi ya. Kita tetap semangat ya untuk rutin belajar bareng-bareng ya. Oke, Kak Aurora ya. Oke, boleh Kak Aurora silakan kalau memang mau open mic. Tafadol. Bentar ya, Mas. Oke. Nah, contoh-contoh ya teman-teman ya. Aku mau sharing sedikit. Hari ini, alhamdulillah ya, Allah mudahkan ya. Meskipun ada beberapa ujian. Kemarin di tanggal 29, mudahkan aku untuk menjadi leader ya pada sebuah event pasar diadakan oleh salah satu BUMN di Kota Palembang, teman-teman. Dengan 1000 penerima manfaat. Awalnya sebenarnya yang aku takutkan itu, tahu nggak apa teman-teman? Penerima manfaatnya itu nggak sesuai dengan tujuan atau akad awalnya teman-teman. Maka dari itu ikhtiarnya adalah memastikan penerima manfaat itu sesuai. Meskipun realitanya ya, kalau kita bekerja sama dengan pemerintah dan yang lain mungkin akan ada beberapa miss-nya teman-teman. Nah di situ posisiku adalah aku mencoba untuk
lebih ya sebagai seorang leader kayak gitu teman-teman. Meskipun ya ada komentar A B C D F G. Kemudian juga alhamdulillah waktu itu ada beberapa intrik sedikit ya teman-teman ya. Ya mungkin ada beberapa LSM yang mengaku menjadi A B C D F G, kemudian ingin meminta sembako padahal dia tidak masuk di dalam desil tersebut. Dan kita sebagai leader ya teman-teman, alhamdulillah menjadi garda terdepan ketika permasalahan itu hadir teman-teman semua. Ya, intinya adalah bagaimana kita menjalankan amanah kita sebaik-baiknya teman-teman. Meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi kita untuk mendapatkan hasil terbaik dari setiap amanah yang diamanahkan pada kita teman-teman semua. Oke Kak Aurora, sudah siap Kak? Monggo. Oh iya, Oke. mau salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah diberikan, ilmu pengetahuan wawasan untuk kami yang ada di sini. Saya ingin bertanya dari garis besar atau bisa dikatakan dengan tema ya. Tema pembahasan malam ini itu tentang judulnya lupa. Nah, tapi ingat sedikit Judulnya itu materinya. tentang kamu bukan hancur tapi sedang dibentuk. Kamu tidak hancur tapi sedang dibentuk. Ya. Ini suaranya aman nggak ya? Masuk. Aman. Ya soalnya sini hujan tapi nggak kedengaran di sana. Tadi sedikit yang saya pahami gitu ya dari pembahasan kami sebagai berikan ke saya, tiba-tiba saya teringat dengan pandangan Mas Reki tentang masalah hidup. Yang jadi pertanyaan saya, terkadang ini kalau apa kan ya kalau bertanya sambil cerita? Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tadi soal apa tadi? Jadi, Mendung. Gimana? Tadi pembahasannya soal apa? Kurang dengar saya. Ya tadi pembahasan saya terkait dengan ya nggak apa. Ulang-ulang ya. Jadi kan Mas Rek kita dia memberikan materi nih untuk kami tentang bagaimana setidaknya ya, bagaimana kehidupan ini berjalan. Itu garis besar yang saya pahami ya. Dan saya ingin tahu bagaimana cara pandangnya Mas Reki dalam memandang permasalahan kehidupan di dunia ini, karena setiap orang itu kan beda-beda. Nah, maksud saya adalah siapa tahu dari pandangan Mas Reki nanti saya bisa menyimpulkan sesuatu hingga itu membuat saya berubah pikiran atau mungkin bisa menjadi jadi sebuah yang bisa membuat saya atau teman-teman di sini itu cara berpandangnya, pandang kehidupan ini berbeda gitu. Nah, ketika kita dalam permasalahan hidup gitu ya Mas, itu kan ada sebagian orang nih yang belum memahami bagaimana Allah memberikan takdirnya. Yang kita pahami kan memang takdir Allah itu baik ya, baik dan nggak ada yang gitu. Dan saya juga meyakini itu. Tapi bagaimana cara kita tetap meyakinkan diri kita bahwa kita itu seorang yang kuat, seorang yang bisa melewati ujian, seorang yang bisa dikatakan mungkin hebat, bisa mungkin ya, tapi
bukan berarti membanggakan diri dalam hal ini, tapi setiap orang itu kan punya ciri khas masing-masing, dan nggak semua orang itu kuat meskipun terlihat kuat, kan maksudnya. Mungkin di pandangan kita orang itu mendapatkan ujian semampu dia yang memang menurut kita kecil gitu. Tapi bagi orang itu mungkin adalah permasalahan hidup yang berat. Nah, inti dari pertanyaan saya adalah ketika nih, semisal contoh Mas Rey, ini semisal aja ya, jangan dibawa ke hati ya. Ini semisal Mas Rey dalam permasalahan hidup yang sangat sangat berat, misal contoh. Tapi di sisi lain orang lain ngomong, ya kamu yang sabar aja. Kamu itu sedang dibentuk kok. Kehidupan kamu itu sedang dibentuk. Permasalahan hidup kamu itu kecil. Pasti tanggapan, nggak pasti sih, karena saya nggak tahu maksudnya setidaknya pasti sedih deh. Bukan kata sabar yang diinginkan gitu kan. Tapi ketika kita ngomong itu pada orang, hilang ya. Aman-aman aja Kak, aku dari Viva Satria. Oh, kirain ini lagi ngilang lagi dari Zoom. Nah, paham nggak ya sama maksud pertanyaan saya tadi? Lanjut Kak. Jadi gini Mas, itu kan setiap orang berbeda nih. Pembentukan orang itu kan juga berbeda-beda. Ya seperti ya saya tahu ya, seperti yang pada umumnya orang-orang pasti kalau dalam hal ini pemateri-pemateri pasti memberikan motivasi memotivasi tingkatan atau supaya orang tuh lebih kuat nih, lebih yakin sama Allah gitu ya. Lebih percaya kalau kamu tuh sedang dibentuk dari masalah yang ada. Cuma kan nggak semua orang punya pemikiran kayak kita. Nggak semua orang memahami maksud dari tujuan Allah. Terus apa yang harus kita lakukan untuk lebih benar-benar ya, bukan berarti kita meragukan Tuhan, keberadaan Tuhan gitu ya. Keberadaan Allah bukan berarti kita nggak percaya sama Allah. Tapi menurut Mas Riki wajar nggak sih kalau seorang hamba mempertanyakan kehidupan yang dialami sama orang itu? Paham nggak maksud pertanyaannya? Insya Allah paham, Farah. Paham. Makasih Mas. Oke. Maaf ya berbelit-belit ya. Apa? Belibet ya ngomongnya atau Enggak. Aman. muter-muter Teman-teman gitu, semua maaf ya. sebenarnya bercerita aja nggak apa-apa. Insya Allah aku coba akan pahami ya dari esensi yang teman-teman tanyakan seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Auroraya atas pertanyaannya. Teman-teman semua, yang paling penting ya, perlu kita pahami dulu bahwasanya segala ujian yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bersabar. Itu kan yang paling pertama teman-teman semua. Dan pahala sabar itu biasa sekali. Nah, namun di esensi implementasinya semua, aku coba jelaskan dalam ini ya, dalam ranah uh, hablum minan nas kita ya, atau dalam ranah bagaimana kita berinteraksi sosial teman-teman semua. Nah, teman-teman, ujian Allah itu kepada kita, setiap kita itu berbeda, sangat berbeda teman-teman. Ada yang Allah uji dengan porsi yang kecil, ada juga yang Allah uji dengan porsi yang besar. Tapi yang paling pasti dan yang paling jelas adalah Allah itu tidak akan menguji kita di luar daripada kemampuan kita teman-teman semua. Maka porsi besar, porsi kecil di mata Allah itu adalah sesuai dengan kesalahan kita. Kemudian ketika manusia, sesama manusia sedang berinteraksi, kemudian ada satu hamba yang bilang ke kita ya ketika kita ada ujian itu kecil loh,
Bersabarlah. Kata-kata sabarnya betul, teman-teman. Nah, dan besarnya hanya Allah yang mampu mengukurnya, teman-teman semua. Mungkin bagi mereka itu adalah ujian yang kecil, tapi bagi kita adalah ujian yang besar. Ya enggak? Jadi kan apa yang kita rasakan dan yang orang lain pandang itu mungkin berbeda dalam ranah point of view-nya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mampu untuk berikhtiar melewati ujian itu sebaik-baiknya. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk meyakinkan diri kita bahwasanya ujian itu akan kita lewati. Kita kuat. Teman-teman semua, hari ini kita hidup itu adalah merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bahwasanya kita itu kuat. Ya enggak? Hari ini, teman-teman, detik ini, teman-teman masih bisa join di dalam Zoom ini. Berarti teman-teman sudah melewati berbagai ujian dari Allah sebelumnya, ya enggak? Teman-teman itu sudah melewati berbagai ujian dan teman-teman tuh mampu. Teman-teman mampu melewati ujian itu, step by step ujian itu. Lantas ujian mana yang teman-teman nggak mampu ke depannya? Lantas ujian mana yang tidak Allah tolong, teman-teman semua? Nah, untuk meyakinkan lebih lagi teman-teman semua, ingatlah bahwasanya setiap ujian itu akan Allah ganjarkan dengan hikmah dan pahala setelahnya, teman-teman. Akan ada perubahan dari diri kita, teman-teman semua. Meskipun perubahannya tidak terasa saat ini, insya Allah ke depan akan kita rasakan. Seperti hikmah dari sebuah ujian. Mungkin hari ini atau detik ini kita belum merasakan, tapi ke depan Allah akan kasih tahu. Kita akan merasakan, oh bahwasanya hikmah dari ujian ini loh. Oh ternyata Allah tidak luluskan aku pada sebuah pekerjaan atau pada sebuah ujian, karena Allah ingin selamatkan aku seperti ini loh. Ya enggak? Oh kalau aku ikut ujian kemarin kayaknya ini bakalan buruk buatku loh. Atau salah satu yang paling pasti teman-teman, ketika ada ujian terkait dengan kehilangan nyawa dalam perjalanan pesawat atau seperti apa gitu. Nah mungkin in case tersebut adalah ada ketika kita kehilangan tiket pesawat atau terlambat dan lain-lain, itu merupakan jalan Allah untuk menyelamatkan kita, teman-teman semua. Maka setiap hal yang Allah uji itu ada hikmahnya. Nah, perlunya dari diri kita untuk memahami esensi tersebut. Bukan berarti Allah otoriter banget, enggak teman-teman. Tapi Allah itu sudah memberikan setiap rinci detail bagaimana caranya untuk kita melewati ujiannya. Nah, maka dari itu perlu dari kita juga untuk membaca kitabullah, teman-teman semua. Bukan berarti kalau orang nggak baca kitabullah, enggak ya teman-teman. Tapi ini maksudnya kalau orang ini ingin bercerita bahwasanya beliau atau orang-orang dekatnya itu lagi terkena ujian. Kemudian juga bagaimana meyakinkan diri bahwasanya ujian ini mampu untuk kita lewati. Yang merasa ujian ini besar, tapi bagi orang lain tidak besar seperti itu. Nah, patokan kita ialah kepada Allah, teman-teman. Nasihat dari manusia dan yang lain itu perlu untuk kita pertimbangkan, tapi bukan menjadi hasil akhir, teman-teman semua. Maka dari itu, saran yang terbaik adalah untuk mengikhtiarkan setiap doa, mengikhtiarkan setiap usaha, mengikhtiarkan setiap ujian, itu adalah mencari lingkungan yang suportif ya orang. Lingkungan yang membangun, lingkungan yang memang ingin melihat kita jauh lebih baik. Jikalau nasihat-nasihat tersebut adalah membuat kita jauh lebih baik, maka pertahankan. Tapi kalau nasihat tersebut mungkin membuat kita jauh tambah down dan segala macam, itu mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Tapi kita juga perlu untuk mengkoreksi diri kita, mirroring. Bahwasanya nggak semua setiap nasihat yang pedih itu adalah sebuah eh, kerusakan atau membuat hati kita rusak atau membuat kita tidak baik. Malah terkadang nasihat yang pedih itulah yang memacu kita untuk menjadi jauh lebih baik. Tapi ini perlu dilihat lagi yang case-nya seperti apa. Jadi itu Kak Aurora, mempercayai bahwasanya setiap ujian Allah itu akan kita lewatin, kemudian tentunya setiap ujian itu akan ada hikmah, kemudian ujian itu tidak akan di luar daripada kesanggupan kita, seperti itu. 3 hal ini. Dan semoga kakaknya mampu untuk melewati ujian ini. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Semoga menjawab. Aku akan coba masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu ya. Dari Kak Kiki. Izin bertanya Kak, bagaimana cara agar bisa berdamai dengan diri kita di masa lalu? Nah, teman-teman semua, berdamai dengan masa lalu ini kan adalah sesuatu hal yang sebaiknya kita lakukan, teman. Kita mungkin bukan manusia yang sempurna. Kita mungkin memiliki dosa masa-masa lalu, teman. Dosa-dosa di masa lalu. Nah, ketika kita tahu kita berdosa di masa lalu,
salah satu hal untuk berdamai dengan diri kita adalah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui semua aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kemudian kita sholat tobat. Kita betul-betul tidak ingin melakukannya lagi, teman-teman semua. Kemudian kita sholat tobat. Kemudian kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ingatlah, teman-teman. Semua yang Allah lihat itu adalah kita yang saat ini, teman-teman. Bukan kita yang di masa lalu. Sampai kita bertobat, teman-teman, ya. Kita itu dinilai diri kita seperti apa adalah dengan yang saat ini, bukan dari masa lalu. Dalam tanda kutip kita sudah betul-betul bertobat dan betul-betul tidak mengerjakan hal di masa lalu, teman-teman. Seperti itu. Maka yakinlah bahwasanya kasih Allah itu jauh lebih luas, teman-teman. Allah itu maha pengampun, Allah juga maha penyayang. Tapi ingat, azabnya itu pedih, teman-teman semua. Maka dari itu Allah membuka pintu taubat itu seluas-luasnya untuk kita. Dan Allah menyuruh kita untuk menjaga aib kita, teman-teman semua. Maka dari itu buka aib kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutup serapat-rapatnya aib kita itu, teman-teman semua. Karena Allah memerintahkan kita untuk menutup aib-aib kita di hadapan manusia, teman-teman. Boleh jadi aku atau siapapun. Saat ini Allah tutup aibnya. Kalaupun keburukanku Allah kalian ketahui atau Allah buka, mungkin kalian tidak ingin datang ke Zoom ini. Ataupun juga mungkin teman-teman tidak ingin berteman denganku. Seperti itu, teman-teman semua. Maka dari itu Allah sudah menutup aib kita serapat-rapatnya. Maka perlu banget untuk kita menjaganya. Kemudian berdamai dengan diri sendiri itu adalah bagaimana kita meyakini bahwasanya Allah itu maha pengampun, teman-teman. Allah itu sayang ke kita. Allah nggak akan biarkan kita sendirian. Allah nggak akan biarkan kita larut dalam dosa. Tapi pilihan untuk bertaubat ada kepada kita, teman-teman. Allah itu akan buka pintunya itu selebar-lebarnya, teman-teman. Itu Kak ya. Berdamai dengan diri sendiri, mengakui kita salah, kita bertaubat, kemudian kita meyakini bahwasanya Allah itu maha pengampun. Dan kita betul-betul menjadi orang-orang yang baik dan tidak melakukan dosa-dosa di masa lalu untuk saat ini, untuk saat ini dan masa depan nanti. Seperti itu. Oke ya. Oke. Adalah proses pembentukan, bagaimana caranya kita tahu kalau ini adalah proses untuk kita bertumbuh, dan mohon dibantu Kak supaya kita tetap selalu positive thinking terhadap apapun yang terjadi dan penguat untuk terus berproses. Jazakallah khair Kak. Wa jazakillah khair. Nah, sebenarnya ini tadi udah aku jelasin itu teman-teman ya, terkait dengan beberapa konteks ini. Nah, tapi bagaimana cara kita tahu bahwasanya kita sedang bertumbuh? Teman-teman, di setiap ujian, misal contoh ya, contoh simpelnya ada seperti ini. Mungkin hari ini kita merasa kekurangan finansial. Mungkin ya, teman-teman yang satu. Ini adalah ujian dan juga nikmat. Nah, ketika kita mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan income kita, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kita bertumbuh. Ya enggak? Bahwasanya kita berproses, bahwasanya kita upgrade diri, bahwasanya kita betul-betul bersungguh-sungguh mengejar rezekinya Allah dan nikmatnya Allah, teman-teman semua. Nah, banyak hal lain lagi tentang ujian soal pekerjaan atau ujian soal hati. Mungkin hati kita saat ini risau. Mungkin kita habis diputuskan atau apapun lah konteks seperti itu. Nah, kemudian kita bersungguh-sungguh ingin keluar daripada zona-zona yang menyakitkan tersebut. Nah, maka kita melangkah ujian ini kita sudah lewatin satu. Oh, berarti kita sudah bisa menenangkan hati kita. Berarti kita sudah pas, sudah melewati satu ujian. Maka kita bertumbuh. Contohnya bertumbuh adalah kita tahu bahwasanya hal yang menyakitkan kita itu tidak akan kita ulangi lagi, dalam artian kita tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama, teman-teman. Maka itu bisa kita klasifikasikan kita bertumbuh dari yang Allah berikan ujian tersebut, teman-teman semua. Dan ingatlah, tadi Allah itu tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Maka setiap ujian itu adalah untuk proses bertumbuh, teman-teman semua. Untuk kita upgrade diri. Untuk kita memahami bahwasanya esensi ujian itu adalah nikmat, ujian, dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala ke kita. Seperti itu, Kak. Jadi kalau Kakak merasa berhasil melewati satu ujian, kemudian tidak kembali lagi ke dalam lubang yang sama, berarti Kakak sudah bertumbuh. Oke? Berarti Kakak sudah
melewati satu bagian ujian dari Allah, kemudian Allah berkahi kakak dengan berbagai kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Oke, Kak Purna ya. Kak Purna udah bertanya di sini ya, di kolom komentar ya. Atau masih mau open mic, Kak? Silahkan. Kalau open mic. Atau cukup di kolom komentar. Oke ya, kolom komentar kayaknya ya. Oke. Bagaimana membedakan ujian, musibah, dan istijab? Karena seringkali ujian itu kita anggap ujian dengan rasa sedih, padahal ada kalanya ujian itu kita uji dengan rasa lapang. Betul, betul kan? Ujian itu nggak semuanya kita limpahkan dalam kesedihan. Malah juga bagi orang-orang yang bersyukur adalah ujian itu sesuatu yang bisa membuat kita lapang dada. Salah satu istidraj itu adalah teman-teman semua, ujian yang terkadang nggak kita anggap ujian. Misal contoh ya, dalam klasifikasi ujian dan yang lain. Nah, itu merupakan ujian juga teman-teman semua. Ada kita terlalu bangga dengan hal tersebut. Padahal Allah uji. Apakah kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah terlena dengan pujian-pujian tersebut dengan hal-hal yang sering sekali menjadi bagi seorang hamba ke hamba yang lain, tapi pada dasarnya itu adalah ujian. Nah, kita perlu memahami esensi ujian ini bukan hanya dalam hal pendidikan, tapi juga kelapangan rezeki dan yang lain. Jadi perlu banget untuk kita mengklasifikasikan ini. Enggak semua ujian itu kita limpah. Ada juga dalam kelapangan, teman-teman. Jadi ujian. Ingat, ujian, nikmat itu enggak semuanya esensinya dalam hal negatif, tapi juga bisa dalam hal positif. Maka dari salah satu untuk menghindari hal seperti ini adalah kita mengukur, teman-teman, atas apa yang kita miliki saat ini. Sehingga kita membahas itu menjadi esensi yang positif nantinya, teman-teman. Menjadi sebuah kelapangan bahwasanya ya Allah itu menguji kita ini dengan hal seperti ini loh. Termasuk wajah kita, teman-teman. Wajah kita ini, rupa kita ini merupakan ujian juga, teman-teman. Jangan bangga ketika kita memiliki paras yang mungkin banyak orang lain puji seperti itu. Malah bisa jadi paras ini menjadi ujian, teman-teman semua. Paras kita ini menjadi ujian. Bisa jadi paras kita ini menjadi sesuatu hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi perlu banget untuk kita bisa memahami bahwasanya esensi dari ujian itu teman-teman semua. Tadi ya, kelimpahan nikmat itu merupakan salah satu ujian juga, teman-teman. Jadi membedakannya itu ialah ujian bisa menjadi sesuatu yang berupa nikmat ataupun musibah ataupun dari dosa-dosa kita, dan musibah itu lebih banyak ke arah dosa-dosa kita, Kak, sebenarnya, Kak. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu sebentar. Hal-hal yang dosa-dosa lama kita itu bisa menjadi sebuah musibah dan juga ujian. Kemudian istidraj tadi, teman-teman, kelapangan harta, kekuasaan, kesehatan, semuanya itu bisa masuk, teman-teman. Maka dari itu perlu banget untuk kita memahami bahwasanya segala sesuatu ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jangan sampai kita berbangga diri dan menjadi sombong, teman-teman. Semua seperti itu. Betul, betul. Kesadaran kita itu berbeda-beda. Maka dari itu kembalikan kepada Quran, Kak. Makanya kita perlu sekali untuk membaca kitabullah. Jadi semua pandangan kita. Sebentar ya, ada nelpon saya. Oke. Jadi memang pemahaman kita itu berbeda-beda, Kak. Maka dari itu kita kembalikan ke kitabullah sebagai salah satu acuan untuk menyamakan persepsi kita. Bahwasanya bagaimana fase ini menyatakan ujian, musibah, istidraj, dan lain-lain, kan. Seperti itu. Maka ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, semuanya kembalikan kepada kitabullah dan sunnah-sunnahnya Nabi dan hadis-hadisnya Nabi. Seperti itu, Kak. Untuk menyamakan perspektif kita. Oke? Ada lagi, teman-teman semua? Oke. Ada yang dari ini ya.
Oh, boleh Kak Sherin silakan. Terima kasih Kak Purna. Boleh Kak Sherin silakan. Eh, izin bertanya, Mas Reki. Ya. Monggo, monggo. Pasti ada di satu fase hidup di mana cobaan itu datang berturut-turut. Awalnya kita pasti masih bisa sabar dan berusaha kuat. Tapi semakin lama rasanya pasti ada perasaan hati mulai lelah. Tapi saya sadar bahwa sebagai hamba seharusnya saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Tapi jujur menjaga hati untuk tetap husnuzon itu tidak mudah. Apalagi saat kondisi sedang benar-benar tertekan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga hati agar tetap husnuzon kepada Allah ketika cobaan terasa sangat berat dan melelahkan? Terima kasih, Mas Reki. Baik. Terima kasih Kak Sherin untuk pertanyaannya. Oke teman-teman semua, menjaga hati dalam ujian itu memang tidak mudah semua. Tentunya akan banyak sekali faktor-faktor eksternal dan juga internal yang mempengaruhi hati kita. Kemudian menjaga hati kita itu betul-betul sebuah ujian yang cukup besar teman-teman. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap khususan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menjaga hati kita agar tetap on track ya di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, based on my experience kayak salah satu teknik ya untuk menjaga hati kita adalah dengan, kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi itu yang pertama adalah ketika menerima ujian, menerima perlakuan dari orang lain yang tidak pantas atau tidak baik atau ucapan-ucapan, yang paling kulakukan saat ini adalah diam. Diam dulu. Aku coba untuk menata hatiku. Ya Allah, jangan sampai aku membalas ucapan-ucapan ini atau aku membalas hal yang tidak mengenakan kepadaku dengan hal yang sama. Sampai detik ini insya Allah selalu aku praktikkan itu. Baik itu di kantor ataupun yang lainnya. Supaya apa? Supaya aku tetap bisa berada di dalam koridor kebaikan. Seperti itu. Dan juga menjaga hati. Ada kalanya kita ketika kita, misal contoh, dalam keadaan futur. Keadaan futur. Kalau kita sedang lemah dalam iman. Terkadang kita itu males beribadah dan yang lain. Nah, tapi sejatinya itu adalah ujian. Bagaimana kita futurnya itu tidak lepas daripada ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah yang memang sudah Allah tentukan. Dan juga ke dalam keadaan futur, bagaimana kita bisa mencari circle-circle yang baik seperti itu. Nah, kalau menjaga hati, salah satu tips yang mungkin bisa kita lakukan saat ini adalah ya dengan yang pertama bersabar. Tentunya itu paling penting. Tidak lain dan tidak bukan aku akan bilang bersabarkan, karena memang itu salah satu yang dianjurkan oleh agama kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami bahwasanya tadi esensi semuanya itu adalah titipan. Sehingga ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa khawatir, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya akan ada hikmah setelahnya. Nah, cuman mungkin untuk menjaga yang lebih realistis lagi adalah kita mencari lingkungan atau teman-teman yang suportif atas hal itu. Ataupun biasanya kita kan ingin cerita ya kepada orang ya. Berceritalah kepada orang yang tepat. Namun itu setelah kita bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya hati kita itu tetap Allah jaga dalam koridornya. Tapi apakah agama ini selalu ketika diinjak-injak, ketika kita diinjak-injak bersabar? Enggak juga teman-teman semua. Enggak juga. Malah ketika itu menghina din kita, agama kita, menghina kehormatan kita, yang pertama kita lakukan dengan sabar. Yang kedua, bisa kita jelaskan dengan baik, dengan benar. Tapi tidak diperkenankan untuk kita emosi sampai berkelahi. Tidak diperkenankan juga untuk kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Dan juga tidak diperkenankan untuk kita mengajak orang lain untuk memusuhinya. Tidak seperti itu. Maka dari itu, dengan kita melakukan hal tersebut, harapannya semoga Allah selalu jaga hati kita. Selalu jaga hati kita. Meskipun sekalipun kita males, kita harus memaksakan ibadah-ibadah yang memang telah Allah perintahkan. Seperti itu. Karena sebenarnya futur dan semacamnya itu juga ujian. Juga ujian. Jadi sebaiknya kita tadi Kak, tiga hal tadi. Yang pertama bersabar, kemudian yang kedua tadi memahami esensinya, yang ketiga tadi mencari lingkungan-lingkungan yang support. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menjaga diri kita dalam kebaikan seperti itu. Karena sebagai manusia ini kan kita makhluk sosial ya.
kayak kita juga butuh dengan orang. Maka dari itu pentingnya untuk kita bisa bersama dengan orang-orang baik ya. Bukan berarti kita baik atau kita alim banget, enggak ya teman-teman. Kita juga sedang berproses, tapi setidaknya pertemanan, lingkup pertemanan itu akan mempengaruhi kita teman-teman semua. Maka dari itu ketika hati kita sedih, akan ada teman kita yang mengingatkan kita, membawa kita, kemudian menarik kita ke jalan yang baik ketika kita futur dan sebagainya seperti itu kan. Semoga Kak Sherin, Iya, terima kasih Mas Reki. semoga Allah jaga engkau dan keluargamu. Silakan Mbak Fairunisa. Teman-teman boleh di kolom komentar ya. BTW waktu kita tinggal kurang Izin Mas lebih. Reki. Iya, ke Puna sebentar. Mohon maaf Kak. Boleh Kak Fairunisa dulu Kak? Silakan. Baik, izin bertanya ya Kak. Ya. Mungkin pada saat ini saya dalam proses memperbaiki diri, membuang hal-hal buruk yang mungkin pernah saya lakukan di masa lalu. Mungkin pertanyaannya, tindakan atau sikap apa yang harus saya lakukan agar tetap di jalan yang saya pilih ini? Agar ketika ada permasalahan atau kendala saat ini juga ataupun ke depannya saya merasa bahwa saya akan tetap on the track di jalan yang ingin saya jalani ini karena terkadang ada saja dalam segi apapun itu hal yang membuat saya kepikiran dan down mungkin ketika proses perbaikan ini. Mungkin itu pertanyaan Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Vanessa atas pertanyaannya. Tentunya bagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang lain. Yang pertama kita pastikan Kak bahwasanya kita sudah bertobat atas dasar hal itu. Kemudian sebenarnya perjalanan ini bukan yang mudah ya. Perjalanan kita hijrah dari buruk menuju baik itu bukan perjalanan yang sangat mudah, tidak. Akan banyak sekali ujian di dalamnya. Bahkan ada godaan untuk kita melakukan hal yang sama sebelumnya. Dan godaan-godaan itu pasti ada. Pasti ada. Bahwasanya kita melakukan hal yang baik, maka akan ada bisikan-bisikan syaitan. Wah, ngapain kamu ngelakuin ini? Ini kan capek. Ini kan ini. Mending kamu balik ke masa lalu aja. Nggak ada juga orang yang tahu. Ya nggak? Cuman kamu dan dia yang tahu. Kayak gitu. Ah, lebih nikmat dari yang sekarang. Yang sekarang lebih capek. Yang sekarang kayak lebih kaku dan yang lain. Padahal itu semua adalah bisikan syaitan untuk menjerumuskan kita ke tempat-tempat sebelumnya. Dan bagaimana sih cara kita untuk tetap on the track atas hal ini? Hijrah itu kalau dilakukan sendirian berat, Kak. Maka dari itu paling penting adalah mencari teman-teman atau lingkup circle yang bisa membantu kita mendapatkan esensi keberkahan untuk kita bawa kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Esensi yang paling penting adalah ketika kita bertobat, kita mencari circle-circle juga kan. Circle-circle yang membantu kita seperti kajian-kajian, seperti teman-teman yang baik, seperti keluarga yang support dan lain-lain seperti itu. Agar apa? Agar perubahan kita ini tetap Allah jaga. Meskipun esensinya perubahan itu adalah pilihan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut sendiri yang mengubahnya. Maka dari itu konteksnya adalah tidak akan berubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang ingin mencoba merubahnya. Meskipun dalam skala takdir sudah Allah tentukan, tapi Allah butuh ikhtiar kita. Ya enggak? Allah butuh tawakal kita. Allah butuh kita bernisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah bantu kita seperti itu. Maka tadi, yang pertama tadi bersabar, kemudian tidak melakukannya lagi, kemudian melakukan mencari circle-circle yang support Kak, seperti itu. Untuk agar kita hijrahnya nggak sendirian. Kurang lebih seperti itu. Sebentar. Karena kalau kita hijrah sendirian tuh agak berat Kak. Maka dari itu untuk yang awal-awalnya, alangkah baiknya kita mencari lingkup-lingkup yang support. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Semoga menjawab ya Kak. Kak Khairunisa. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman ada lagi? Yang Izin, mungkin, Reki. oh ya silakan Mas Purna. Iya, ya, salam kenal Mas Reki dan teman-teman yang lain. Saya Purna. Ingin menyambung dari beberapa pertanyaan dari peserta tadi.
terkait dengan ini. Kalau dalam psikologi itu ada istilahnya resiliensi atau tangguhan atau endurance lah kira-kira kan. Jadi ada dua komponen kalau menurut Rothberg itu, bahwa ada yang istilahnya itu kekuatan internal atau yang kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi, termasuk menghadapi ujian, cobaan, dan pemaknaan terhadap apakah itu ujian, apakah itu istidraj, apakah itu musibah dan sebagainya. Dan ada juga kita cara menyelesaikannya itu melalui keterampilan sosial atau interpersonal, atau menurut Mas Reki tadi mencari circle-circle yang positif kira-kira. Nah, tetapi perlu kita ingat bahwa eh, klasifikasi perilaku manusia ini kan ada yang sifatnya introvert, ada yang sifatnya ekstrovert kan. Ada yang kalau menghadapi ujian dia menutup diri, mengurung diri, memaknai secara pribadi, tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dan ada juga yang orangnya ekstrovert yang apabila ada sedikit ujian dia langsung bicara, konsultasi, curhat dengan temannya. Nah, sedangkan ujian setiap orang itu kan pasti bahasanya selagi manusia itu masih hidup, dia pasti menghadapi ujian. Nah, bagaimana caranya agar eh, orang introvert ini eh, bisa keluar dari zona, katakanlah zona tertutupnya itu, untuk memanai ujian itu dengan cara sebagaimana orang ekstrovert memanainya, dan juga begitu juga sebaliknya. Sedangkan perilaku orang itu apabila sudah menjadi kebiasaan atau sudah dilakukan berulang-ulang, itu sulit untuk kita rubah. Orang yang introvert ya sulit untuk kita jadikan sebagaimana dia orang-orang ekstrovert atau orang yang membuka diri. Nah, artinya kan pemanaan hidupnya pasti berbeda terhadap pemanaan atau menganggap ujian yang akan dihadapi. Sedangkan ujian itu tidak bisa kita kita lawan, tidak bisa kita hindari, bahasanya begitu. Bagaimana kira-kira memaknai hal tersebut agar orang yang introvert ini bisa memaknai ujian itu sebagaimana orang ekstrovert yang memanfaatkan atau menggunakan modal-modal sosial yang ia miliki agar bahasanya katakanlah ujian itu sebagai suatu bentuk eh, ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia bisa keluar dari sana tanpa harus menunggu dia menjadi orang selayaknya orang-orang yang ekstrovert. Kira-kira bagaimana Mas Reki memanai fenomena sosial atau katakanlah banyak dari orang-orang di sekeliling kita yang mempunyai dua dimensi perilaku. Begitu. Terima kasih Mas Reki. Baik, terima kasih Mas Purna atas pertanyaannya. Salam kenal juga ya. Ya, betul. Setiap orang itu memaknai ujian itu berbeda-beda ya. Kalau klasifikasinya tadi introvert, extrovert, dan juga ambivert, pasti cara mereka memaknai sebuah ujian itu akan berbeda tentunya. Nah, dan kalau kita berperspektif pada Islam kembali Kak, bahwasanya setiap dari cara kita memaknai akan kembali jadi satu. Dengan apa? Dengan kita tentunya mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ialah dengan melakukan ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan. Sholat dan baik, berdoa. Itu menjadikan satu. Mau itu orang extrovert, mau itu orang introvert, kalau di dalam pandangan Islam akan berdoanya di satu. Tetap ya. Jalan doanya akan tetap satu. Nah, ketika kita membahas fenomena sosial, fenomena introvert, extrovert, itu bagaimana sih mereka memaknainya agar energinya mungkin bisa sama ya. Nah, sebenarnya kita tidak bisa mengubah secara utuh bagaimana mereka bersikap atau memaknai sebuah ujian dengan cara mereka masing-masing. Karena setiap orang dengan klasifikasi tersebut pasti memiliki caranya masing-masing dalam memaknai setiap ujian. Namun, ujian itu tentunya yang paling penting adalah bagaimana merubah seseorang itu dari buruk menjadi baik. Menjadi sesuatu yang tidak paham menjadi paham. Merubah sesuatu yang mungkinnya tidak bisa menjadi bisa. Kemudian merubah sesuatu yang darinya suzon jadi husnuzon. Baik dia introvert, extrovert, harusnya tujuan daripada esensi berubah atau hijrahnya seseorang pasti akan menuju ke sana. Bagaimanapun tekniknya, sama seperti kita ketika kita memahami esensinya atau
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berbagai ibadah-ibadah sunnah tentunya untuk kita lakukan untuk mengumpulkan pahala-pahala tentunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tidak menjalankan sunnah tapi menjalankan ibadah wajib. Tentunya itu tidak salah. Allah berikan metode-metode berbagai cara untuk menuju satu hal. Seperti ngomongin tentang mazhab. Empat imam mazhab itu kan punya esensi perbedaan dalam menyikapi masalah hukum, masalah fikih dan yang lain. Nah, jikalau kita berkaca dengan introvert bagaimana cara memaknainya, tentunya merubahnya itu kita tidak bisa merubah seutuhnya, tapi kita kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah kalau di dalam agama kita seperti ini. Nah, bagaimana kita melakukannya atau mengtreatnya dalam fenomena sosial ini adalah memaksa untuk merubah atau memaksakan dia untuk menyamakan energinya dengan misal introvert ke extrovert. Enggak seperti itu kalau pandangan saya ya Kak ya. Karena mereka itu punya energinya masing untuk memaknai tersebut. Tapi tidaknya hasil akhirnya atau outputnya bisa kita pastikan bahwasanya itu satu. Apa itu? Ialah menuju kebaikan, perubahan. Tentunya mereka dengan keunikan yang Allah berikan kepada mereka, dengan kemampuan mereka memaknai ujiannya Allah Subhanahu wa taala, dengan keunikan tersebut, hasilnya harusnya sama. Hasilnya harusnya sama. Berubah menjadi lebih baik. Itu yang perlu kita tekankan dulu nih dalam esensi tersebut. Nah, tapi kalau untuk trip sosialnya seperti apa? Nah, itu kembali lagi ke masing-masing kita. Ada kita nge-treat orang introvert itu kan dengan tidak dengan tidak membuatnya ingin bercerita terus enggak. Tapi bagaimana ia nyaman pada seseorang sehingga dia mau bercerita. Bagaimana kita hadir di situ ya. Kita hadir di tengah-tengah itu menjadi pendengar yang baik. Sehingga ia mampu untuk bercerita dengan baik ke kita, kemudian mungkin mempercayai kita, sehingga kita sebagai pendengar juga harus menjadi penerima yang baik, penerima pesan yang baik. Kemudian juga menyampaikan ketika dibutuhkan, ketika ditanyakan, menyampaikan juga dengan baik. Sehingga apa? Sehingga menambah semangat orang tersebut untuk berubah atau keluar dari zona-zona yang saat ini sedang dia hadapi seperti itu kan. Nah, kalau orang extrovert tadi, mungkin dengan dia memaknainya, dengan dia bercerita dengan A, B, C, D, F, G, kemudian dengan dia mengikuti kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, sebagai salah satu jalan untuk memotivasi dia agar keluar dari zona-zona kesedihannya, itu juga merupakan salah satu esensi cara dia memaknainya. Karena aku extrovert juga ada, yang introvert juga ada. Jadi cara aku memaknai dengan circle-circle lebih baik. Kenapa? Supaya aku bisa rasanya, oh, Allah mudahkan aku loh untuk mengikuti untuk memaknai ujiannya Allah seperti apa. Nah, kenapa aku harus ikut volunteer A, volunteer B, volunteer C? Karena aku harus memahami bahwasanya esensi kesulitan itu ada yang jauh lebih sulit, bukan dalam comparison, bukan dalam membanding, tapi bahwa oh ternyata ada yang Allah uji lebih sulit lagi daripada kita. Sehingga apa? Menambah rasa Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga kita tetap akan berada di dalam track sekalipun kita memaknai itu berbeda. Nah, mungkin semoga itu ya. Itu pandangan dalam hal fenomena sosial dan juga lain. Kemudian based on my experience dalam melewati berbagai ujian. Juga teman-teman di sini berbeda ya caranya melewati ujian. Tapi setidaknya hasil kita harusnya sama. Hasil output kita sama harusnya. Tentunya menjadi jauh lebih baik, menjadi orang yang hijrah dari keburukan menjadi kebaikan, kemudian membuat kita jauh lebih semangat lagi. Asal semuanya lillahi ta'ala, teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain selain dari Mas Puradi? Waktu kita insya Allah 30 menit lagi ya, teman-teman semua ya. Waktu kita 30. Oke, ada ya dari kolom komentar ya. Atas pertanyaan, semoga menjawab. Kalaupun kurang dapat, kita diskusi lagi. Oke? Kak Anda, kakak mau tanya gimana kita menjalani hidup jika punya masa lalu yang penuh drama dengan keluarga tiap keluarga tersebut. Bawaannya kayak mengingat kembali hal sehingga hati ini gampang sakit kakak. Jadi bawaannya menyalahkan diri sendiri, seharusnya semua yang dulu itu ingin diperbaiki lagi. Hati dan perasaan itu gampang hancur kakak, apalagi dengan keluarga besar yang mengharuskan kita untuk silaturahmi.
Oke, teman-teman semua, mengevaluasi diri itu adalah salah satu yang penting dalam dalam wujud ikhtiar kita ya. Berubah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik ya. Kemudian jika kita punya masa lalu yang buruk, drama-drama dengan keluarga, teman-teman semua, ingatlah, kita ingin jadi baik, kita harus pelan-pelan berproses untuk melewati hal tersebut. Mungkin awal-awalnya, ketika kita memiliki banyak drama ya, sama sepupu kita atau keluarga kita yang lain, mungkin kita melampiaskannya dengan tidak bertemu seperti itu kan, dengan tidak bertemu atau sejenisnya seperti itu. Itu adalah proses, yang namanya proses. Kita itu pasti punya proses, nggak semerta-merta, oh ketika Kak Reki bilang kalian harus ini ya, oh besoknya kalian tiba-tiba sabar, tiba-tiba jadi yang wow baik ya, nggak gitu. Dia proses, pasti punya proses. Setiap hal itu pasti ada prosesnya. Jadi ngapain aja tanya kakak atau segala macam. Tapi harapnya jangan sampai kita menyalahkan diri kita. Meskipun sebenarnya yang kita lakukan dulu tuh salah, tapi kita punya perbuatan. Allah itu sayang kita. Jangan sampai kita mengingat masa lalu kita, jadi kita menyakiti diri kita sendiri, bahkan sampai dengan kita melukai diri kita sendiri, karena itu tidak Allah sukai. Yang Allah nilai, teman-teman semua, adalah teman-teman yang saat ini. Yang Allah nilai adalah teman-teman yang berusaha saat ini. Bukan tentu masa lalu teman-teman. Selama teman-teman betul-betul bertobat dan tidak melakukannya lagi. Ingat ya, sejahat apapun masa lalu teman-teman, sehina apapun masa lalu teman-teman yang teman-teman rasakan, Allah itu maha penyayang teman-teman. Allah itu membuka maaf selebar-lebarnya. Tapi ingat, agama bukan agama yang dimain-mainkan. Ketika teman-teman ingin berubah menjadi baik, pastikan teman-teman tetap istiqomah dalam menjalankan hal tersebut. Meskipun di tengah jalan akan ada yang namanya futur, akan ada namanya lemah iman, akan ada namanya malas, segala macam. Tapi pastikan teman-teman tetap menjaga lingkup-lingkup kebaikan tersebut. Dan perbaiki yang gampang hati. Yang pertama adalah penerimaan. Itu perlu dilewatin. Ketika kita bisa menerima sebuah sakit, ketika kita bisa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan timeline kita yang tadi, maka itu adalah salah satu fase tahap bagaimana kita bisa melapangkan hati kita. Bagaimana kita bisa menguatkan perasaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak memaknai sesuatu itu hanya pada garis lurus. Tapi bisa kita lihat esensi dari benang merahnya. Mungkin kita memang outputnya akan menuju garis lurus itu ya, paling ujung. Tapi kita mungkin bisa melewati jalan A, jalan B, jalan D, jalan C. Setiap kita pasti melewati ujian-ujian yang berbeda tentunya. Nah, dan salah satu tahap baik adalah ketika kakak bisa menerima bahwa hal itu adalah hal yang lalu. Hal yang lalu harus dimaafkan. Kemudian pelan-pelan kita bisa untuk melupakan esensi yang lama, kemudian fokus dan concern kepada esensi yang saat ini. Perubahan kakak dan yang lain. Ya seluar biasa apapun dramanya ya. Nah, kemudian untuk silaturahmi atau silaturahmi kayak gitu. Itu perlu untuk kita jaga. Cuman kalau memang ngomongin soal proses, mungkin perlahan kita awalnya nggak mau ketemu dan itu wajar. Tapi pastikan kita tidak memutus tali silaturahmi itu teman-teman semua. Pastikan kita menutup rapat-rapat lubang-lubang sakit hati tersebut. Nah, tingkat tertingginya adalah mungkin yang aku rasain teman-teman ya, adalah ketika kita awalnya menerima hinaan, awalnya kita direndahkan, dikecilkan, baik itu di kantor dan lain-lain, kita mungkin marah awalnya, kita mungkin sedih, sampai di tingkat teman-teman bisa memahami, oh bahwasanya hinaan atau kecandaan itu menjadi sebuah motivasi kita. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah, ya kita bodoh amat dengan kata-kata tersebut, tapi kita akan berbuat baik kepada orang tersebut. Wah rugi dong kak. Ya kalau rugi memang kalau dihitung secara hitungan kita ya, tapi itu nggak rugi secara hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, setiap perbuatan kita teman-teman akan ada ganjarannya. Perbuatan baik akan Allah berikan pahala, perbuatan buruk akan Allah berikan apa? Berikan dosa dan rentetannya yang lainnya. Kak ya, semoga menjawab ya Kak Dah ya. Intinya nggak apa-apa, semuanya proses kok, pelan-pelan. Tapi pastikan kita tidak memutus tali silaturahmi kepada keluarga kita. Itu aja.
Oke, Kak Ayu, betul semua orang baik intro maupun ekstro, mereka bisa memaknai ujiannya masing-masing, bisa menjelaskan. Iya, betul. Karena kita tuh nggak bisa teman-teman merubah orang tuh kayak harus jadi kayak kita. Misalnya, oh aku mau ngerubah Kak, nah jadi Kak Reki. Nggak bisa teman-teman. Setiap kita itu pasti melewatinya, tentunya pastikan ujiannya itu, hasilnya itu sama. Out- Karena kan di dalam agama kita ada output-outputnya yang jelas. Nah, cuman kalau kita memilih jalan A, jalan B, jalan C, yaitu pastikan tidak keluar daripada syariat. Pastikan tidak keluar daripada apa yang telah Allah tentukan. Dan khilaf pandangan itu tuh sudah sering terjadi di kalangan ulama itu. Jadi kalaupun kita berbeda cara memaknainya, pastikan hasilnya sama. Karena ulama pun berbeda-beda pasti hasilnya sama. Apa? Tentunya akan beribadah kepada Allah, tentunya mengagungkan agama ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin dan menjadikan agama ini menjadi pondasi. Itu. Kak Elisa, oh, oke, insyaallah tabarakallah. Ya, sami-sami Kak Indah ya. Oke teman-teman, kita punya waktu kurang lebih 12 menit ya. 12 menit lagi supaya teman-teman bisa istirahat. Dan sorry kalau aku kecepatan ngomongnya teman-teman tolong diingatkan ya. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sama ya keadaannya dengan aku saat ini ya. Lagi nggak enak badan ya, karena beberapa hari ini kena hujan ya. Insyaallah tabarakallah. Semoga hujan itu jadi berkah. Tapi yang jelas teman-teman jaga kesehatannya ya, karena memang lagi musimnya sakit teman-teman. Jangan sampai ya sakit kita ini menghambat banyak. Tapi sakit ini insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Seperti itu. Oke teman-teman, any question so far? Aku lupa ya, ini sesi Q&A kemarin episode berapa ya? Nanti insya Allah sesi Q&A nanti aku akan ini ya buka Slido teman-teman ya. Supaya bisa menampung pertanyaan teman-teman juga. Dan biar aku bisa ingat betul nanti sesi pertanyaannya apa untuk menentukan tema nanti. Kan seperti apa. Oke Kak Reni, Mas Reki izin mau nanya. Oh iya, nama kita hampir mirip ya, Mas Reki dan Reni. Hehe. Mau nanya Mas, saya sedang diikhtiarkan oleh seorang laki-laki. Tiba-tiba mantan saya kembali. Hati saya bergetar saat dia datang kembali. Tapi saya sudah bertaruh dengan seseorang. Bagaimana yang harus saya lakukan, Mas? Apakah ini ujian atau emang mantan saya jodoh saya? Sebab ibu saya dan mantan sangat akrab dan ibu saya setuju dengan mantan saya. Oke, terima kasih Kak Reni ya atas pertanyaan. Teman-teman semua, ketika kita ingin menuju pernikahan, pasti akan ada ujian. Termaksud mengikhtiarkan jalan-jalan yang baik. Jalan-jalan yang Allah ridhoi. Jalan-jalan yang Allah telah berikan seperti itu. Termasuk ta'aruf. Tapi pastikan proses ta'aruf ini teman-teman sudah selesai dengan semuanya. Termasuk dengan mantan. Dengan mantan ya teman-teman. Karena ketika kita berproses dengan orang lain, pastikan kita tidak menciderai proses itu, Pak. Dalam artian, kita kan berproses nih kepada orang lain. Berarti kita sudah meng-approach orang tersebut. Kita sudah meminta kesediaan waktunya. Kita sudah meminta kita itu bersama-sama melewati proses yang baik seperti itu. Nah, harapannya juga kita sama-sama yang sedang berproses ini tentunya setelah selesai dengan semua hal, baik itu mantan kita, baik itu orang-orang yang akan mengganggu ikhtiar kita ini dan segala macam. Nah, memang itu bisa jadi ujian, kan? Ujian. Apakah kakak akan berbalik kepada sesuatu yang tentunya eh, bisa jadi buruk bagi kakak, atau mungkin melewati sesuatu yang bisa jadi baik untuk kakak, atau malah sebaliknya. Karena kan proses tarif ini adalah mengenal ya kak ya, adalah mengenal. Tapi kita sudah melakukan langkah yang paling baik adalah dengan mengenal seseorang melalui atau menghindari hal-hal yang disebut zina seperti itu. Nah kemudian mantan sangat akrab dengan ibu saya. Nah itu juga ujian, itu ujian. Tapi kembali lagi kak, prinsipnya itu ada di kita. Karena seingat saya ya kak, pernikahan itu kita yang menjalankan. Dengan orang tua, betul kita berbakti kepada orang tua. Tapi insya Allah orang tua itu tidak akan memaksakan pilihan kita. Jadi pilihan itu ada di kakaknya. Sekalipun dia akrab dan segala macam, nanti jelaskan saja ke orang tua. Eh, Umi, Abi, Ayah, Papa, Mama, ataupun apapun itu.
kakak saat ini sedang berproses dalam jalan yang baik. Em, Insya Allah kakak akan coba untuk tidak mencederai proses ini. Apa? Kakak akan tetap lanjutkan sampai pada titik Allah temukan menjadi jodoh atau tidak seperti itu. Nah, kalaupun ngomongin soal mantan, kalau memang Allah takdirkan saya dengan orang tersebut, maka tentunya akan Allah mudah. Tapi saat ini, maaf Pak, Abi, Umi, mohon dukung karena ini eh, semoga ini menjadi salah satu jalan kebaikan supaya kita mendapatkan orang-orang yang tentunya baik di keluarga kita seperti itu. Tanpa harus menyinggung orang tua ya. Karena memang ada kayak gitu. Kita berproses dengan yang lain, tapi ternyata orang tua kita juga dekat dengan orang lain seperti itu. Jadi betul-betul perlu untuk kita perhatikan. Dan ini bisa jadi ujian, Kak. Ini ujian untuk kakak. Maka jangan lupa terus berdoa kepada Allah. Sholat istikharahnya dikencengin, Kak. Kemudian banyak berdoa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Jadi betul-betul semoga Allah uh, hujamkan hati kita ini dalam agama ini. Ya. Kalaupun memang siapapun yang akan terbaik bagi kita, insya Allah Allah mudahkan. Jikalaupun itu buruk, kan ada tanda-tandanya, Kak. Kayak gitu. Jangan terlalu buru-buru untuk menafsirkan sesuatu. Kalau memang kakak sedang berproses, jalani dengan baik sampai dengan selesai, Kak. Saranku itu ya, Kak, ya. Sampai dengan selesai. Dan jangan alasan menolaknya itu karena ternyata mantan kembali atau seperti apa. Penolakannya harus dalam uzur syar'i ya, Kak, ya. Atau memang ketika kakak tidak menyukai secara fisik atau tidak menyukai satu perilaku, kakak boleh membatalkan. Tapi setidaknya proses itu dijalankan sampai akhir, sampai memang sudah selesai. Kalaupun tidak jodoh berarti ya itu pilihan kakak lagi. Itu pilihan kakak lagi. Tapi yang saya yakini kan, dan teman-teman semua bahwasanya sesuatu yang dimulai dengan baik, insya Allah Allah akan akhiri dengan baik. Tapi sesuatu yang kita mulai dengan tidak baik, ada kemungkinan besar akan ada hal-hal yang mungkin tidak baik juga. Seperti itu. Yang jelas semua kembali ke niat, semua kembali ke sesuatu yang kita pahami dan ikhtiar juga doa kita kepada Allah SWT. Seperti itu ya, Kak, ya. Semoga Allah mudahkan kali ini. Oke teman-teman, ini waktu kita tinggal 12 menit lagi ya. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan di open mic silahkan, ataupun ingin bertanya di kolom komentar juga disilahkan, teman. Oke, Mas Purna, izin lanjutannya ya, Mas. Kalau kita lihat entitas di masyarakat itu tentunya integrasi sosial beda-beda. Ada integrasi sosial atau ikatan sosial lemah sehingga tidak ada yang peduli dengan ujian kita, dan ada juga integrasi sosial yang sangat kuat sehingga lingkungan sosial terkesan menyepelekan ujian kita. Bagaimana kita memaknainya? Kalau dalam Islam itu yang kita perlu memaknai adalah kita kembali tidak menjadikan manusia sebagai patokan, tidak menjadikan manusia sebagai patokan kita untuk berubah. Itu di dalam yang saya pahami, Kak, ya, soal bagaimana proses kita memaknai secara Islam itu seperti apa. Karena kepedulian orang segala macam harusnya itu menjadi salah satu pemacu kita. Ketidakpedulian orang itu adalah menjadi pemacu kita untuk bisa membuktikan diri bukan kepada orang tersebut, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bisa lewati ujian tersebut. Tapi karena kita makhluk sosial, kita butuh lingkungan yang peduli. Kalaupun memang salah satu lingkungan tidak peduli, kita harus berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang lebih support. Dari sekian banyak lingkungan, insya Allah kemungkinan akan ada satu atau sekian lebih yang akan mendukung kita. Lingkungan itu nggak harus orang lain, bisa melalui keluarga kita, adik kita, ataupun bisa jadi orang di kantor kita, bos kita, siapapun bisa menjadi pendukung kita untuk memaknai sebuah ujian seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari sosial, ya mungkin memang ada yang tidak bantu, ada yang membantu, ada yang meringankan, ada yang bodoh amat seperti itu. Ya tapi kalau kita selalu melihat dalam perspektifnya manusia, ya kita nggak akan ketemu poinnya. Tapi ketika kita nisbatkan kepada sesuatu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya insya Allah Allah akan memudahkan kita menemukan makna yang baik dalam apa. Ya, harusnya outputnya tetap sama seperti itu, kapan. Oke. Hubungan kita dengan manusia, dengan Allah juga harus jalan. Betul, ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Semuanya harus jalan.
bagaimana kita hablum minallah tapi hablum minanas kita jelek seperti itu. Tapi hablum minanas kita itu ada porsinya, Kak. Jadi bukan berarti kita ketika kita sudah berbuat baik kemudian kita tidak mendapat perlakuan yang baik juga, malah kita menjadi seorang yang jahat. Itu malah bukan esensinya hablum minanas, sepaham saya ya. Hablum minanas adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi orang lain tanpa kita mengharapkan sesuatu yang baik juga darinya. Kenapa tidak mengharapkan? Agar ekspektasi kita itu enggak kita yang kita tinggikan banget, enggak. Maka yang kita lakukan cukup dia rasakan. Selebihnya apa yang dilakukan kepada kita, jangan kita maknai bahwasanya harus apple to apple. Tapi kemungkinan besar hal yang baik itu akan datang dari orang-orang lain seperti itu. Jadi kalaupun orang yang kita baikkan membalas kita dengan tidak baik, maka insya Allah Allah akan hadirkan orang-orang lain untuk membalas itu, Kak. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Jadi pemaknaannya bukan hanya satu garis, tapi kita bisa melewati garis A, B, C, D, F, G untuk mencapai garis ujung akhir tersebut. Gitu. Kak Reni, apakah saya harus menolak mantan saya, Kak? Dia ingin melamar, sedangkan saya masih berproses. Saran saya selesaikan dulu, Kak, proses. Saran saya selesaikan dulu. Proses taruh itu selesaikan dulu. Kalau memang pada akhirnya hati Kakak sudah tidak berada di dalam proses itu dan yang lain, Kakak sampaikan bahwa saya tidak bisa menjalankan proses ini lagi karena Allah buat, intinya Allah tidak menetapkan hati saya di sini lagi kayak gitu. Tapi harapan saya proses taruh itu diselesaikan dulu supaya tidak menjadi yang sudah kita lakukan seperti itu. Karena kan taruh adalah proses yang baik, proses yang memang Allah anjurkan. Ketika kita sudah berani melakukan itu, berarti harapannya kita sudah tidak terikat dengan hal yang lama, dalam mantan kita atau orang yang kita sukai dan lain-lain. Karena kan tujuan taruh itu adalah mencari pasangan hidup ya, pasangan hidup yang tentunya berjalan sama-sama di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, agar rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, agar ketenangan itu dapat, agar kita sama-sama bekerja. Bukan berarti kan proses taruh itu kita semuanya sama-sama sempurna ya, tuntas, enggak. Itu proses belajar, tapi setidaknya kita sesama dalam visi misi memaknai bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu yang Maha Agung. Bagaimana cara kita menuju hal tersebut? Karena kan di dalam Al-Quran adalah salah satu bebannya laki-laki atau amanahnya Allah kepada laki-laki adalah menjaga istri dan anak-anaknya, keluarganya, supaya menuju apa? Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Pak. Jadi selesaikan dulu. Kemudian ya kalaupun memang Allah takdirkan Kakak berjodoh dengan masa lalu, mungkin memang itu salah satu sudah menjadi takdir Kakak. Tapi pastikan kalian sama-sama berproses menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konteksnya. Mas Purna tadi sudah saya jawab ya. Oke teman-teman, waktu kita tinggal 10 menit. Namun hubungan kita dengan manusia, dengan Allah dan manusia. Jadi kita jalankan secara bersama-sama. Terkait jodoh, bagaimana memaknai wanita baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, Mas. Karena di lingkungan masyarakat kadang terlihat nggak demikian. Bukan masalah. Maksudnya itu soal persoalan tentang sosial kita udah clear ya. Tadi ya, betul. Intinya harus berjalan selaras seperti itu. Hablum minanas kita, hablum minallah kita. Karena kedua itu adalah menjadi salah satu tolak ukur ya. Bagaimana kita menjalankan atau memaknai dan menjalankan amanah kehidupan kita ini dengan baik seperti itu. Nah, terkait jodoh, maknai jodoh ya, wanita yang baik untuk laki-laki baik dan sebaliknya, Mas. Karena di lingkungan masyarakat kadang terlihat nggak demikian dan berjodoh. Ya, konsep jodoh itu yang saya pahami adalah sepupu, kan. Jadi tentunya sepupu itu bukan hanya dalam perkara sama finansial dan lainnya, tapi memang saling melengkapi, salah satunya seperti itu. Nah, ngomongin soal laki-laki baik dan sebaliknya, kalau Kakak pernah mendengar kisah seorang pelacur ya, yang bertaubat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendapatkan laki-laki baik dan segala macam. Nah, itu salah satu bukti Allah bahwasanya laki-laki baik itu adalah untuk wanita yang baik, meskipun masa lalunya seperti itu. Tapi yang Allah nilai adalah yang saat ini. Yang Allah nilai adalah perubahan kita saat ini, bukan hal yang lama yang telah kita lakukan. Selama konteksnya kita sudah bertaubat dengan sebetulnya taubat seperti itu. Nah, ngomongin laki-laki baik dan sebaliknya adalah yang pertama itu sepemahaman saya ya, yang kayak Pak Sati saya yang sudah menjalankan nasihat
dari beberapa ustadz yang menasehati ya, bahwasanya di dalam rumah tangga itu terdapat ketenangan. Salah satunya, ketenangan itu apakah datang dari langit? Enggak, harus kita bentuk. Enggak, ketenangan itu harus dengan apa? Nah, mungkin yang paling, karena saya belum menikah ya kak ya, ini saya coba ambil ya dari nasihat-nasihat ya, atau ibro-ibro yang saya maknai dari sasati saya. Adalah tentunya adalah ketenangan itu kita yang bentuk. Mulai dari cara kita memahami. Makanya sebelum kita menikah, kalau dalam agama ya, perlunya untuk kita sama-sama belajar seperti itu. Perlunya untuk sebelum menikah kita sama-sama belajar tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, bagaimana hak dan kewajiban seorang istri. Begitupun sebaliknya. Oh, gimana kalau sudah terlanjur? Ya kita tetap belajar. Karena rumah tangga itu pemahaman kita. Rumah tangga itu ada ibadah yang sangat panjang, yang tentunya akan ada ujian di dalamnya, akan ada intrik di dalamnya, kemudian akan terlihat keburukan dan kebaikan di antara pasangan. Tapi bagaimana kita membentuk rumah tangga ini adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan penuh ketenangan. Bagaimana juga tidak terlihat baik menjadi keluarga yang baik. Bagaimana yang bentuknya? Kita yang bentuk. Kita sama-sama kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu pasangan kita. Misal contoh, ketika kita menikah ternyata si istri tidak sebaik itu ya di pandanganku ya, ternyata aku selama ini salah. Nah, harusnya kalau mau seperti itu kita memfilternya dari awal banget, dari awal sebelum kita memulai pernikahan tersebut. Dan sebaliknya. Tapi yang perlu kita pahami bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput. Makanya pernikahan itu adalah ibadah yang sangat panjang, yang supaya kita sama-sama belajar menuju kebaikan Allah sehingga amanah itu bisa terjalankan dengan sebaik-baiknya. Apa di Ustadz? Ya. Tapi yang paling perlu adalah kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai pasangan. Kemudian apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya pandangannya itu adalah pandangannya Allah. Kayak gitu. Ya kalaupun pandangan masyarakat seperti itu, ya bagaimana kita membuktikannya kepada Allah itu adalah keluarga. Bagaimana caranya? Ya kalau udah manusia kita memperbaiki hablum minanas kita. Mungkin pandangannya awalnya ini dua orang ini sama-sama buruk nih, mungkin ya seuzon orang ya. Tapi ketika hablum minanas kita baik ya, sebelum hablum minanas kita baik, kita hablum minallah kita baik dulu. Nah, ketika hablum minallah kita baik, harusnya turunannya hablum minanas kita juga baik. Dengan apa? Berinteraksi dengan tetangga dengan baik, memberi hadiah ke tetangga, ataupun kalau kita masak seperti itu, ya kita sedekah dengan tetangga seperti itu. Hal-hal yang sepele mungkin terlihat sepele, tapi itu besar bagi diri kita. Sehingga apa? Sehingga dapat merubah perspektif itu. Tapi niatnya adalah pada Allah, bukan merubah untuk merubah itu ya. Niatnya itu adalah ya Allah, semoga keluarga ini adalah keluarga yang kau ridhoi. Sebagaimana pula manusia memandang kami sebagai yang kau ridhoi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya teman-teman, ketemu lagi 5 menit lagi. Apa ada yang mau bertanya on mic teman-teman semua? Oke. Sebelumnya teman-teman semua, jazakumullah khairan teman-teman. Untuk teman-teman semua yang tetap stay di sini ya, dan juga dari awal hingga akhir, ataupun juga yang mungkin setengah tadi. Semoga Allah selalu mudahkan kita ya. Dan juga terima kasih banyak sudah di sini teman-teman. Semoga kita dapat terus berkumpul karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tentunya mohon maaf bila banyak sekali koreksi dari apa yang saya sampaikan teman-teman semua, karena aku juga dalam proses salat. Ya, maaf. Sampai di mana aku tadi? Oke, teman-teman semua terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini ya. Semoga teman-teman semua Allah mudahkan, dan juga mohon maaf jika banyak kesalahan ya dalam penyampaian. Tentunya aku sangat membuka seluas-luasnya ya tentang ini semua, dan aku juga insya Allah akan evaluasi ya dari setiap
aku kali ini. Semoga apa yang kusampaikan ini minim kesalahan teman-teman, sehingga tentunya Allah tidak murka aku, dan jika apa yang kusampaikan ini bisa pertanggungjawabkan di implementasiku sehari-hari seperti itu. Intinya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dan semoga semua proses teman-teman, keinginan teman-teman Allah mudahkan. Dan sekali lagi kembali ke tema teman-teman, kalau saat ini teman-teman ngerasa hancur, ingat teman-teman, Allah itu tidak akan membiarkan kita itu hancur teman-teman. Allah itu memberikan kita ujian adalah bentuk sayang. Kalau Allah nggak sayang, nggak Allah uji. Ya, kalau Allah nggak sayang, akan Allah biarkan kita dalam keburukan, dalam kesedihan, ya nggak, dalam banyak hal. Dan tentunya kenapa kita perlu berkhusus kepada Allah, supaya Allah bantu teman-teman. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan begitu kepada kita teman-teman. Jadi teman-teman sering mendengar seperti itu. Meskipun sekalipun ujian itu amatlah pedih bagi kita, tapi ingatlah, Allah itu tidak akan memberikan kita ujian di luar daripada batas kemampuan kita. Mungkin detik ini setelah kita menyelesaikan ujian tersebut, kita belum bisa memaknai. Tapi insya Allah ke depan, kita akan Allah mudahkan untuk memaknai ibroh dari sebuah ujian, teman-teman semua. Dan bersemangatlah, dan jangan pernah berputus asa dengan Allah. Karena kehidupan ini singkat ya. Kalau dalam Islam, kehidupan ini nggak lama, teman-teman. Yang lama itu setelahnya, setelah kematian, teman-teman semua. Maka dari itu perlu banget untuk kita saling mengingatkan. Nah, dan teman-teman, ketika aku melakukan kesalahan ataupun apapun, teman-teman, aku sangat minta ke teman-teman untuk ingatkan aku. Dan satu hal juga teman-teman, ketika teman-teman tidak temukan aku di surga, tolong sampaikan kepada Allah untuk mencariku teman-teman. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan mustajab, kemudian amalan siapa yang paling baik. Dan tentunya semoga kita Allah pertemukan di dalam surga Firdaus. Agak sedih ya. Ya, karena ya aku pun belum sebaik itu tuh. Mungkin masih banyak kesalahan, mungkin masih banyak tutur kata aku yang kurang baik ke orang lain. Mungkin juga ada yang ngerasa ya aku kurang baik atau seperti itu. Tapi semoga aku udah mohon maaf teman-teman bila ada kesalahan. Semoga kita selalu disemangatkan, dan semoga kita tetap on the track ya, sama-sama ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Waktuku tinggal 1 menit. Closing statement-nya adalah teman-teman, bersemangatlah, dan jangan lupa saling merangkul, mengingatkan, karena hijrah seperti itu berat. Maka dari itu kita butuh teman-teman untuk saling sama-sama mensupport menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan aku juga untuk tetap hadir di sini. Karena kita nggak tahu ya umur ya. Ini bukan ngomongin soal ini. Nah, kalau ngomongin soal jodoh, belum tentu kita ketemu jodoh. Mungkin aja kita ketemu kemungkinan. Jadi intinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, kemudian banyak saling memaafkan teman-teman. Saling memaafkan. Karena dengan saling memaafkan itu akan melegakan salah satu beban kita. Sekalipun orang itu berbuat jahat kita, sampai kepada Allah, ya Allah, aku maafkan orang ini. Ya enggak? Selebihnya bagaimana? Biarkan Allah yang mempertimbangkan semuanya. Biarkan Allah yang mengatur semua. Kita cukup menjadi orang yang tidak merugikan orang lain. Soal rezeki juga sama. Insya Allah Allah akan cukupkan. Teman-teman, tidak akan meninggal seorang manusia. Kita tidak akan meninggal seorang hamba sebelum semua rezeki Allah cukupkan. Clear deh. Berarti kalau orang-orang terdekat kita meninggal, yang lain, berarti Allah sudah cukupkan semua rezekinya, sudah clear di dunia, sudah clear. Itu ya teman-teman ya. Ya, semoga kita bisa bersama nanti ya. Salam untuk keluarga teman-teman semua, dan jangan lupa berdoa ya setiap malam. Doakan juga Palestina dan juga Indonesia ya, karena Indonesia Insya Allah tabarakallah sedang ujian-ujian yang Allah saat ini. Ya, semoga kita tetap waras teman-teman. Jangan lupa untuk saling ingatkan dan bersamai. Barakallahu fikum teman-teman semua, dengan nafas alhamdulillah rabbil alamin, dan kita doa kepada Allah subhanahu
Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, see you.